Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang nekuni ilmu ekonomi itu, tapi miskinnya Masya Allah. Ada yang gobloknya Masya Allah tapi kaya. Ada kiai yang punya doa banyak, hidupnya biasa. Yang nggak punya doa kaya. Itu saya pernah baca di sebuah hadis qudsi. Ada riwayat begini, Nabi Musa ketemu Allah ditanya, limadza, kata Allah, kenapa saya memberi rezeki orang yang bodoh? Ahmak itu orang yang bodoh sekali. Kadang tak ciptakan dia jadi orang kaya, dan yang pintar ekonomi kadang tak ciptakan jadi orang miskin. Si Nabi ini tanya, kenapa ya Allah? Supaya dia tahu yang mengendalikan rezeki itu saya, bukan ilmunya dia, katanya. Jadi banyak orang, misalnya kita yang pintar dipekerjakan orang yang nggak pinter, yang punya pabrik tidak pinter, mengerjakan orang yang pinter. Jadi ya kira-kira agama itu seperti itu. Sehingga dalam kitab beragama itu yang paling ditekankan itu tawadhu. Tawadhu itu merasa sopan atau memang sopan betul. Kalau dalam Ihya disebut, sekiranya Anda tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara ilmu. Saya ulang lagi ya, sekiranya Anda tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara apa? Ilmu. Karena ilmu itu akan abadi. Saya beri contoh begini, saya ini kan misalnya kiai di kampung saya atau di kecamatan saya. Saya mungkin bisa merasa hebat karena saya tokoh di sini. Tapi pastikan sebelum ada saya yang bernama Baha ini, agama sudah jalan. Dan di daerah lain yang nggak kenal saya juga agama sudah jalan. Betapa tidak pentingnya saya di kawasan-kawasan yang nggak butuh saya, atau di era yang sebelum ada saya. Nah, dengan ilmu seperti itu orang pasti tawadhu, karena dia tahu daerah yang nggak ada saya ternyata ya ada masjid, ada agama. Periode yang sebelum ada saya juga agama jalan. Sehingga kita tidak kumo luhur, wah kalau nggak ada saya agama nggak jalan. Zaman Wali Songo tidak ada saya agama ya jalan. Ekonomi juga gitu. Kalau Anda pakar ekonomi yang mensejahterakan rakyat, cara tawadhu itu kalau nggak bisa dengan rasa, dengan ilmu. Sebelum ada kamu banyak orang kaya, banyak orang yang nggak kenal kamu juga kaya. Banyak periode yang saat itu tidak ada Anda juga kaya. Berarti Anda ini tidak siapa-siapa. Makanya saya pernah didatangin seorang profesor, ini kisah nyata. Gus, sebetulnya saya dengan bapak saya itu pinter mana? Bapak saya itu tidak tamat SD, tapi saya bisa profesor. Saya ini profesor, anak saya naik kelas saja sudah senengnya bukan main. Artinya ini orang bodoh bisa menciptakan orang pinter, yang orang pinter kesulitan menciptakan orang pinter lagi. Nah, kalau kita tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara ilmu. Ikhlas juga gitu, saya sering ngajarkan ikhlas di beberapa kesempatan ngaji. Kalau Anda tidak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu, pasti bisa, bukan mungkin bisa, pasti bisa. Secara ilmu. Makanya di Quran disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu, fa'lam itu dari kata ilmu. Saya beri contoh, saya mulai kecil sampai sekarang saya sekitar umur 50 tahun. Mulai kecil sampai sekarang itu ya bilang kalau kertas ini putih. Itu ya ada yang gaji, ada yang bayar, tapi saya selalu bilang kertas ini putih. Yang hitam ya saya katakan hitam, yang merah saya katakan merah. Kenapa? Karena itu fakta. Saya ulang lagi, karena itu fakta. Sehingga saya untuk mengatakan putih tidak perlu ada yang bayar. Sehingga ketika kita latihan sholat, latihan ibadah, dan mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita akan malu. Loh, faktanya Allah itu kan Tuhan. Mau mengatakan fakta kok minta upah, ini gimana? Kita mengatakan Allah Tuhan itu sama dengan mengatakan kertas ini putih. Sama-sama itu fakta. Sama seperti saya mengatakan Pak Jokowi itu presiden kami. Itu kan fakta. Masa nunggu kalau dikasih BLT tidak katakan presiden, kalau enggak ya enggak. Itu kan ribet jadi. Pak Panut misalnya rektor UGM, mbok saya agak digaji di sana atau tidak kerja di sana, bilang kalau beliau itu rektor. Pak Ganjar gubernur Jawa Tengah, mbok saya dikenal apa enggak ya beliau tetap gubernur. Lama sekali kita mengatakan fakta itu ikhlas. Ikhlas itu artinya enggak minta apa-apa, karena kita ingin ngomong sesuai fakta. Nah, Allah Tuhan itu fakta gitu. Nah, kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu? Bah, saya ini Tuhan kamu. Ya nunggu dulu Gusti, kalau engkau masukkan kami ke surga, engkau Tuhan. Kalau enggak ya enggak jadi. Itu tidak bisa seperti itu. Ya Allah tetap Tuhan. Nah, kalau Anda tidak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu. Ilmu ya tadi kita akan selalu bilang yang putih putih, yang hitam hitam.
Makanya ini pentingnya ilmu. Tawaduk juga gitu. Kalau Anda ditakdir orang yang GR, yang gede rumongso, ditakdir orang yang kumo luhur, secara rasa bisa dilawan secara ilmu. Ada periode di mana sebelum ada kita yang kaya ya banyak, yang dapat hidayat ya banyak, yang terpelajar ya banyak. Ada daerah yang nggak kenal kita, nyatanya pendidikan di situ jalan, sistem sosial baik. Betapa tidak pentingnya kita. Nah, ini nanti memaksa kita atau melatih kita untuk tawadhu. Nah, dari hikmah ilmu itu kemudian kita minta maaf sama orang lain itu mudah. Karena kita sadar bahwa adanya kita ini problem. Saya sering digojlok orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu ya kadang agak kurang ajar tapi nggak bisa dibantah. Begini, pernah tanya saya gini, Gus, saya ini punya mobil mahal, harganya 2 miliar. Kayaknya yang berak pakai jalan raya saya kan. Kok bisa bayarnya pajak saya mahal? Sehingga kayaknya paling pantas saya. Yang naik ontel itu kan nggak bayar pajak. Harusnya nggak boleh pakai jalan gitu sih. Terus saya bilang, babanya yang naik ontel itu pejuang, bapak kamu enggak, kata saya. Kamu enggak warisnya, kata saya. Artinya ada teori dalam kitab hikam itu kitab tasawuf dalam pesantren. Itu kebaikan saja di soal. Misalnya begini, kita ini bangga sebagai urip yang tertib, hidup yang tertib di kantor, di tempat-tempat pekerjaan. Tapi kalau itu semua terjadi, kalau ada kecelakaan di jalan itu nggak ada yang nolong langsung. SAR paling efektif, tim penolong paling efektif itu ya orang-orang nganggur itu. Orang-orang yang di jalan-jalan, di perapatan itu kalau ada kecelakaan langsung nolong. Itu nanti ambulan itu yang kedua, ketiga. Yang nolong pertama ya orang-orang yang nganggur-nganggur di jalan itu. Ada orang tersesat nolong. Maka ketika seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau engkau melarang kita jagongan di jalan, itu kita tidak bisa. Tapi kata Nabi, ya silahkan saja, tapi adu haqqat thoriq, hak kamu di jalan itu datangkan. Apa itu? Ya kamu bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kalau di terminal, di tempat publik banyak orang yang soleh, itu nanti copet ya sungkan. Yang mau jambret ya sungkan, karena yang di situ orang-orang soleh. Nanti yang nggak sholat juga sungkan, karena yang di situ banyak yang sholat. Jadi kenyamanan orang pergi jauh di tempat-tempat sepi itu ya barokahnya orang-orang nganggur terus ngaji, wah nengkono masih rame, ada orang yang di perapatan, di pertigaan. Bayangkan kalau ini orang-orang soleh, pasti itu nyaman karena wilayah publik dihuni orang-orang yang soleh. Tapi orang pasti bilang itu nggak tertib. Kita inginnya hidup ya tertib di kantor atau yang suka di masjid, di masjid. Tapi kalau itu terjadi, itu nggak ada tim SAR gratis yang setiap saat kalau ada orang kecelakaan nolong. Makanya dalam makalah hikam itu paling masyhur diantaranya itu manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah, fakih falatakun masawihi masawiyah. Manusia itu orang yang saat baik saja ada salahnya, apalagi pas salah. Jadi kalau kamu punya toko lagi laris dan saat laris itu Anda ngerumat keluarga Anda melakukan kebaikan pada keluarga Anda, pasti ada toko lain yang termahjubkan, yang tersingkirkan. Makanya saya pernah diskusi sama kiai besar, guyonan sama saya. Kita kalau kiai besar sebaiknya kalau diundang di musala kecil datang apa enggak? Kata kiai yang satu, jangan datang Gus, itu jatahnya kiai kecil. Terus kata yang satu, datang Gus sebagai bukti tawaduk bahwa kita kiai besar pun mau diundang yang kecil. Akhirnya kita ini ya kadang datang kadang enggak, karena kadang kita enggak datang supaya jatah rezeki kiai kecil enggak terambil. Kadang ya mau datang supaya dikira tawaduk. Makanya kalau seorang profesor sering turba di bawah itu ya kasihan yang S1, SPDI itu kan nanti enggak jadi bintang kalau profesornya sering turun. Kalah terus itu. Jadi kadang-kadang itu orang itu harus berpikir secara ilmu, jangan rasa terus.